Shalom untuk semua pendengar renungan harian. Hari ini 17 Agustus, tajuk renungan kita Undang-Undang Orang-orang Media dan Persia. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Daniel 6 ayat 14. Orang-orang Media dan Persia mempunyai adat yang agak aneh yang tidak dapat diubah bahkan oleh raja sendiri. Kebanyakan bangsa pada masa itu adalah tertakluk kepada ragam raja yang tidak menentu yang boleh mengubah undang-undang bila-bila sahaja menurut keinginannya. Mungkin untuk mengimbang balas sifat raja-raja yang begitu mudah berubah-ubah, undang-undang Media dan Persia tidak boleh diubah. Setelah undang-undang ditulis, undang-undang tersebut akan kekal dan raja harus mematuhi undang-undang itu sama seperti orang lain. Orang-orang yang berkomplot menentang Daniel mengerti betapa raja mengasihi dia sebagai seorang pembantu di raja, dan mereka dengan penuh hati-hati merancang plot mereka untuk bukan sahaja memerangkap Daniel, tetapi juga raja. Sebaik saja mereka melihat Daniel membuka tingkapnya dan berdoa kepada orang lain selain raja, mereka berlari sepantas yang mungkin, lalu melaporkan pelanggaran yang membawa maut itu kepada raja yang sungguh terkejut. Walaupun raja melihat serta-merta akan perangkap yang teliti ini yang telah dipasang, dan raja mencoba sedaya upaya untuk menghentikan hukuman mati, namun tidak dapat apa-apa yang boleh dilakukan. Undang-undang tidak boleh diubah dan Daniel harus masuk ke gua singa yang sedang kelaparan, yang pasti belum diberi makan. Ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua malang itu, raja pergi ke bilik tidur di raja, di mana mungkin Nebukadnezar juga pernah melalui masalahnya di sana. Alkitab memberitahu kita, raja tidak mempunyai selera untuk menikmati makan malam maupun hiburan malamnya. Saya pikir boleh dikatakan, jika kita melihat kembali kepada cerita itu, Daniel mungkin mempunyai satu malam yang sungguh damai di dalam gua singa berbanding dengan raja di atas katil mewahnya. Ini mengajar kita satu pelajaran yang hebat. Bagi umat percaya yang setia kepada Tuhan, kedamaian tidak seharusnya bergantung pada keadaan luaran, tetapi pada hubungan kita dengan Tuhan Yesus yang berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu." Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bertakhta di dalam kerajaan syurga. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih karena memberikan kami peluang untuk mendengar firman-Mu dan menerima teguran-Mu. Ya Tuhan, kami sangat mengagungkan keberanian Daniel, dan kami percaya Tuhan pasti memberikan kami kedamaian hati seperti mana Tuhan berikan kepada Daniel ketika dia berada di dalam gua singa dan dikelilingi dengan singa yang kelaparan. Namun Daniel tetap terus percaya kepadamu. Dan saat ini kami memohonnya Tuhan untuk mendapat hati seperti Daniel, yang selalu meletakkan Engkau yang pertama dalam kehidupan, meski apapun halangan atau masalah yang menimpa dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pelajaran yang begitu indah ini, yang mengingatkan kami bahwa tidak ada satu pun raja di dunia ini, ataupun tidak ada satu pun perintah di dunia ini yang melebihi kuasa-Mu. Terima kasih.
dan mendengar dan menjawab doa ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.